Halo Semeton, kembali lagi di podcast Sapa Semeton bersama saya Lilis Purnama. Nah sebelum itu untuk Semeton yang lagi streaming di YouTube bisa bantu di like dan komen serta di share ke teman-teman Semeton semuanya. Nah di podcast kali ini nih saya nggak sendiri dan saya didampingi langsung oleh salah satu konselor di BNN Provinsi Bali yaitu Kak Goseka. Halo ya. Kak. Halo. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Ya pastinya baik dong. Astungkara baik dan teman-teman Semeton yang ada di rumah dan semoga selalu dalam keadaan sehat tanpa narkoba. Nah podcast kali ini kita bakal bahas topik yang cukup menarik nih Semeton, yaitu sudut pandang psikologis terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah, untuk topik ini kita bakal menghadirkan salah seorang psikolog klinis sekaligus dosen dari program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yaitu Kak Padma Dewi Bajirani, SPC MPC atau yang kerap disapa dengan Kak Padma yang sudah hadir di ruangan ini. Halo Kak. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini Kak Padma? Baik dan sehat. Astungkara selalu baik. Gimana nih Kak kesibukannya di akhir-akhir ini? Lumayan padat ya, apalagi minggu depan udah mulai libur, jadi mulai dimampatkan di minggu-minggu ini. Oke, walaupun jadwalnya Kak Padma ini cukup padat Semeton, tapi Kak Padma masih menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Sapa Semeton pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang lebih mengkhusus nih Kak, Kak Padma, saya lihat-lihat Kak Padma itu sudah cukup awam gitu dengan dunia narkoba. Mungkin boleh disediakan sedikit pengalaman-pengalaman yang Kak Padma punya yang terkait dengan dunia narkoba. Oke, dengan dunia narkoba ya, sebenarnya kalau dibilang sudah cukup sering berkecimpung sebenarnya enggak juga, tapi ya masih beberapa tahun terakhir ini. Diawali dengan program praktek kerja profesi waktu itu ketika mengambil pendidikan psikolog dan juga magister psikologi, itu dapat kesempatan magang juga di Lido, di BNN Lido, kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan waktu itu di sana. Lalu di sana juga bertemu dengan teman-teman yang sedang rehab di sana dan memberikan psikoterapi juga. Itu awalnya. Kemudian berikutnya karena sudah karena sudah praktek di sana gitu, lalu akhirnya kok punya ketertarikan lagi untuk melanjutkan di tesis waktu itu, di tesis saya dengan judul faktor-faktor kecenderungan relapse pada pecandu nafsa perempuan. Akhirnya terus berlanjut sampai dengan saat ini masih juga ya bekerja sama dengan tim di BNN Provinsi Bali. Oke, ternyata Kak Padma ini merupakan salah satu orang atau konselor yang bekerja sama di BNN Provinsi Bali ya Kak ya. Oke, selaku orang yang berkecimpung di dunia psikologi nih Kak, bagaimana pandangan psikologi terhadap pengguna narkoba tersebut? Dan apa sih sebenarnya hubungan narkoba dan juga kondisi psikologi seseorang? Oke, sebenarnya kalau kita lihat dari banyak perspektif kan, dari salah satunya dari perspektif psikologis ya. Kalau kita lihat kaitannya antara bagaimana sih psikologi dan juga penyalahgunaan narkoba gitu ya tepatnya. Itu cukup kompleks, dinamikanya juga cukup banyak dan masing-masing individu sebenarnya punya punya faktor-faktor risiko tertentu. Tetapi kalau seandainya kita mau lihat secara garis besar, biasanya korelasinya adalah misalnya seperti ini, ada sakit fisik, kemudian penggunaan obat seperti jenisnya painkiller, kemudian ngerasa bahwa aku merasa lebih baik dengan obat ini, akhirnya merasa ada ketergantungan psikologis di sana bahwa ini bisa menyelesaikan rasa sakitku sehingga terjadi penyalahgunaan obat atau misalnya penyalahgunaan resep yang sudah diberikan oleh dokter sebelumnya. Itu terkait dengan sakit fisik. Kemudian sakit fisik juga bisa memunculkan isu-isu psikologis juga. Misalnya ketika orang dengan penyakit-penyakit kronis tertentu, biasanya dia akan kecenderungan mungkin ya harus minum obat setiap hari, akan memicu masalah psikologis seperti stres, kemudian depresi dan juga isu-isu psikologis lainnya. Nah, selain itu, selain munculnya isu psikologis karena masalah fisik tadi atau kesehatan fisik tadi, ada juga memang gangguan-gangguan psikologis atau psikiatri yang memang membutuhkan penanganan obat dari teman-teman psikiatri. Nah, penanganan obat itu sebenarnya membantu memulihkan mereka gitu. Hanya saja terkadang seperti tadi ada ketergantungan secara psikologis, akhirnya terjadi penyalahgunaan narkoba tadi gitu. Kemudian ada faktor-faktor, ada kaitannya lagi. Sebenarnya yang paling erat adalah strategi coping ya.
hidup itu nggak pernah lepas dari masalah ataupun tantangan-tantangan baru, dan secara manusia gitu kan kita nggak lepas antara fisik dan juga psikologis kita. Sehingga bagaimana sih kita untuk bisa menyelesaikan masalah itu, kadang-kadang penyalahgunaan narkoba itu dirasa menjadi salah satu strategi coping. Hanya saja strategi coping tersebut strategi coping yang maladaptif. Jadi tidak sehat gitu ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Gitu kurang lebihnya, Lis. Oke, tadi hubungannya ada dari penyakit fisik, kemudian ketergantungan obat karena awalnya dari resep dokter yang disalahgunakan, kemudian juga ada strategi coping yang maladaptif begitu ya Kak ya. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang psikologi nih Kak, faktor-faktor apa aja sih yang sekiranya mendorong seseorang itu biasanya menyalahgunakan narkoba, mungkin yang selain disebutkan tadi Kak? Tadi ya. Oke, selain tadi yang pertama kita bagi jadi dua. Ada faktor yang secara internal dan juga faktor secara eksternal. Faktor secara internalnya biasanya individu tuh memiliki kerentanan tertentu. Seperti tadi salah satunya adalah masalah psikologis, itu juga jadi kerentanan. Tapi kerentanan-kerentanan ini juga dipicu oleh beberapa faktor. Misalnya seperti memang kondisi kepribadiannya yang ambang gitu ya, artinya atau kepribadian kondisi-kondisi kepribadian tertentu sehingga memiliki regulasi diri ataupun regulasi emosi dan juga kontrol diri yang kurang. Kemudian yang berikutnya adalah adanya lingkungan juga, itu tadi eksternal. Internalnya adalah pengalaman traumatis yang dialami oleh individu tersebut gitu ya, sehingga ada tendensi bahwa ada kecenderungan bahwa ketika dia memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan di masa lalu, sehingga jadi yaitu ingin menyelesaikan permasalahan tersebut, atau dalam tanda kutip ada unfinished business ketika di usia remaja ataupun dewasa terhadap isu-isunya di masa lalu, sehingga dirasa dengan penyalahgunaan narkoba masalahnya bisa selesai gitu ya, atau meringankan mungkin perasaan yang nggak menyenangkan tersebut. Kemudian berikutnya ada lagi misalnya kondisi-kondisi diri seperti genetik juga ya, yang dipengaruhi oleh bagaimana kondisi kecenderungan seseorang untuk menyalahgunakan narkoba, atau misalnya dalam bentuk adiksi lainnya, itu juga dipengaruhi secara gen, misalnya dari orang tuanya atau kakek neneknya yang memiliki garis keturunan gitu ya, yang juga sebelumnya memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba, sehingga punya kecenderungan dari dalam diri tersebut gitu. Jadi faktor-faktor ini akhirnya mempengaruhilah kemampuan individu tersebut untuk mengontrol dirinya jadi kurang baik, kemudian regulasi emosinya juga jadi kurang baik, lalu efikasi dirinya ya, rasanya kalau aku ketemu dengan lingkungan pengguna gitu atau pengguna nafsa, jadinya kok kayaknya aku nggak bisa ya mengelola diri, kayaknya aku nggak yakin pasti aku akan pakai gitu misalnya. Itu adalah kemampuan efikasi dirinya. Itu adalah beberapa faktor-faktor internal, sekalipun mungkin ada banyak lagi faktor-faktor internal yang lainnya. Kemudian faktor secara eksternal itu cukup banyak, di antaranya adalah pola asuh, neglected atau pengabaian gitu ya di masa kanak-kanak. Itu menurut riset itu cukup berperan terhadap penyalahgunaan narkoba di fase usia remaja dan usia yang lebih dewasa. Kemudian berikutnya adalah peer, lingkungan, atau kayak bahasa sekarangnya circle gitu ya, bestie-bestinya mereka tuh seperti apa sih sebenarnya, lingkungan mereka, akrabnya mereka dengan siapa, itu juga cukup memengaruhi risiko terhadap penyalahgunaan narkoba. Berikutnya adalah faktor sosial ekonomi. Disebutkan bahwa misalnya kondisi perekonomian yang kurang baik gitu ya, atau lingkungan yang penuh dengan kekerasan atau kriminalitas yang cukup tinggi, itu juga meningkatkan secara nggak langsung, itu meningkatkan stres dan akhirnya memicu seseorang untuk menggunakan narkoba. Lalu ada juga faktor-faktor berikutnya seperti kemudahan seseorang untuk mengakses narkoba, itu juga jadi salah satu faktor untuk pemicu. Kemudian ada lagi nilai-nilai, misalnya gini, nggak apa-apa pakai sedikit gitu misalnya ya. Jadi pembenaran atas nilai-nilai terhadap penyalahgunaan narkoba yang dimulai dari keluarga atau lingkungan sekitar dari individu tersebut, itu juga memicu sebenarnya untuk terjadi penyalahgunaan narkoba. Oke, tadi disebutkan Kak Padma ada faktor internal dan juga faktor eksternal nih. Faktor internal tadi saya dengar ada faktor genetik nih Kak.
Kalau bisa disebutkan dalam persenan gitu, seberapa besar sih faktor genetik itu mempengaruhi atau mendorong seseorang menyalahgunakan narkoba tersebut? Oke, kalau dia memang garis keturunannya dari ayah atau ibu itu 50% chance ya, punya kemungkinan untuk terjadi penyalahgunaan lagi di usia pada anak-anaknya, entah pada usia berapapun gitu ya. Tapi sebenarnya riset yang menunjukkan bukan masalah penyalahgunaannya, tapi adiksinya sebenarnya, ketergantungannya. Jadi misalnya orang tuanya adalah adiksi terhadap narkoba gitu ya, ibu ataupun ayahnya, maka anaknya ini punya punya peluang untuk 50%, itu besar ya, artinya untuk menjadi penyalahguna ataupun jadi pecandu narkoba juga gitu, ataupun bentuk adiksi-adiksi lainnya. Oke, ternyata peluang dari genetik ini cukup besar, sementara 50% yang disebutkan Kak Padma tadi. Nah, mungkin kita beralih ke Kak Gus Eka sebentar. Nah, dari sepengalamannya Kak Gus Eka nih, selaku konselor di BNN Provinsi Bali, mungkin dari yang ditemui dari proses rehabilitasi penyalahguna tersebut, apa sih yang biasanya ditemui faktor-faktor yang mendorong seseorang itu menyalahgunakan narkoba? Ya, terima kasih ya Lilis untuk pertanyaannya. Jadi banyak seperti yang dibilang oleh Kak Padma tadi, memang faktor internal dan eksternal itu sangat keterkaitan satu sama lainnya. Nah, kalau kita lihat sekarang dari pengalaman saya selaku konselor di sini, banyak artinya klien-klien saya itu, bukan banyak sih ya, ada beberapa klien-klien saya itu yang artinya di dalam dunia rehabilitasi itu kan ada istilah sleep lapse sama relapse. Sleep sama lapse itu kan pengertiannya itu sama ya, artinya dia make tapi dia ada kesadaran dalam dirinya sendiri itu salah, hingga besoknya datang untuk menjalani rehabilitasi di BNN, dia mengungkapkan ke konselor yang menangani dia. Kecuali relapse. Nah, ini relapse ini dia itu terpana dengan sesuatu yang dia tidak bisa tolak, terbelenggu lah bisa dibilang. Dia itu sulit untuk artinya move on kembali. Nah, ini yang perlu digarisbawahi dalam seorang pecandu yang ingin menjalani proses rehabilitasi, karena sejatinya dalam menjalani proses rehabilitasi itu seseorang itu tidak akan bisa sembuh, tapi dia bisa pulih. Karena sembuh sama pulih itu kan berbeda. Sama halnya kayak kita sakit nih hari ini, nantinya kita ke dokter dikasih obat, nantinya aja juga kita bawa istirahat langsung sembuh. Nah, kalau pulih nih, proses pemulihan, menjaga pemulihan ini adalah tantangan bagi seorang penyalahguna untuk menjaga pemulihan itu seumur hidup, dan proses finish dari dia menjaga proses pemulihannya itu adalah pada saat dia menyatu dengan Ibu Pertiwi, yaitu meninggal, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Gus Eka atas jawabannya. Nah, tadi kita sudah bahas nih semeton terkait dengan psikologis dan juga narkobanya. Nah, pada umumnya seperti yang kita tahu nih, biasanya orang yang sudah ketahuan atau menyerahkan diri ke BNN itu akan dilakukan proses rehabilitasi. Nah, mungkin dari semeton BNN Provinsi Bali masih ada yang belum tahu atau masih samar-samar gitu sama istilah dari rehabilitasi. Mungkin dari Pak Gus Eka bisa bantu untuk menjelaskan terkait dengan apa sih sebenarnya itu proses rehabilitasi dan bagaimana sih sebenarnya proses rehabilitasi di BNN Provinsi Bali. Oke, langsung saja ya. Jadi kita berbicara rehabilitasi ini. Rehabilitasi itu secara umum kan sebuah proses dalam kita menjadikan sesuatu hal itu lebih baik atau baik kembali. Nah, kita kerucutkan kembali ke rehabilitasi narkotika. Dari dalam menjalani rehabilitasi narkotika, seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, untuk menjalani tersebut kita harus komitmen awalnya. Komitmen antara kita selaku konselor, klien, dan penanggung jawab yaitu keluarga. Nah, untuk proses dalam menjalani rehabilitasi di BNN ini, yang pertama ada keuntungan dan keunggulan yang seperti Bapak Kepala kita sering bilang, Bapak Komjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golose. Yang pertama, rehabilitasi di BNN itu sifatnya privasinya pasti dijamin. Artinya pada saat yang bersangkutan ada aktiviti pekerjaan selaku mahasiswa atau bagaimana, itu kita jamin privasinya, tidak akan kita publish kemana-mana. Kemudian yang kedua, pada saat ini sifatnya gratis. Rehabilitasi di BNN ini sifatnya gratis. Kemudian yang ketiga, tidak ada unsur tindak pidana yang mengikat. Nah, ini yang menjadi problema sebenarnya di lapangan, baik itu dari klien atau pecandu dan pihak keluarga. Artinya mereka ada rasa ketakutan untuk lapor diri ke BNN karena hiruk pikuknya seperti itu. Problema di lapangan, nanti kalau misalnya aku datang ke BNN membawa sanak keluarga, suami, istri, mungkin kakak, nanti saudaraku bakal di penjara nih. Atau enggak yang bersangkutan juga
daripada aku rehab, mendingan aku pakai terus hingga akhirnya ketangkep, baru deh akhirnya memohon untuk rehab. Nah ini kan panjang regulasinya. Maka dari itu lebih baik ya hingga lapor diri aja. Jadi kita akan tangani dengan welcome di sini, seperti itu. Oke, ternyata di proses rehabilitasi di BNN Provinsi Bali juga gratis, tanpa biaya, serta privasinya tentu terjamin ya. Nah, tadi Kak Gus Eka sudah bantu nih menjelaskan apa sih sebenarnya rehabilitasi dan proses rehabilitasi di BNN Provinsi Bali. Nah, kemudian kita beralih lagi ke Kak Padma untuk bagaimana sih sebenarnya peran psikologi itu sendiri dalam proses rehabilitasi narkoba? Oke, peranannya sebenarnya cukup ya sebagai suportif ya dalam proses rehabilitasi dari penyalahgunaan narkoba ini. Yang pertama tentunya dalam proses assessment pasti kita akan melibatkan sisi psikologisnya, karena tadi kita ngelihat bahwa cukup banyak ya ada faktor-faktor yang memengaruhi baik itu internal maupun eksternal yang perlu untuk di-assess gitu ya, perlu untuk dicari tahu gitu ya sebenarnya apa sih alasan dari individu ini jadi melakukan penyalahgunaan narkoba gitu. Itu yang pertama. Nah, ketika kita tahu alasannya sehingga atau kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor risiko dari individu tersebut, kita juga jadi bisa memetakan kira-kira bentuk treatment ataupun bentuk layanan psikologi seperti apa atau bentuk pendampingan seperti apa yang bisa kita lakukan kepada klien ataupun penyalahguna narkoba ini. Kondisi ini juga dapat membantu untuk membuat rehabilitasi, misalnya salah satunya di BNNP yang udah dilakukan, itu juga membantu prosesnya jadi lebih efektif gitu ya, dan juga menjadi bentuk penguatan kepada individu tersebut gitu terhadap dirinya dia sendiri gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga menjadi bisa memetakan apakah individu ini atau kita bisa mengenali apakah individu ini ada dalam fase state of change yang mana gitu ya. Apakah dia di fase pre-kontemplasi, apakah dia di kontemplasi ataupun dia sudah action. Karena konsep saya dimanapun ya ketika saya berpraktek as a psychologist, konsep dari readiness dan willingness gitu ya, kemauan dan kesiapan dari individu itu juga akan sangat membantu proses pemulihan mereka atau pemulihan individu. Kalau seandainya memang dia masih di tahap pre-kontemplasi, artinya memang nggak ada kesiapan, nggak ada niat sama sekali untuk melakukan rehab, mungkin agak sulit ya prosesnya gitu ya, sehingga peranan dari psikologi di sana untuk mengenali atau bahkan untuk menjembatani ya, sehingga dia dari prosesnya, dia dari pre-kontemplasi bisa menjadi yang lebih aware bahwa oh iya ternyata saya butuh nih rehab, kemudian sampai di tahapan action gitu, misalnya oh ya saya butuh saya udah perlu mencari tahu kira-kira apa yang bisa saya lakukan sehingga saya bisa abstenen gitu ya, saya bisa nggak pakai sama sekali gitu. Dan di sana juga di fase state of change itu juga jadi ada fase di mana saya bisa mengenali kapan saya mungkin akan slip tadi atau lapse gitu ya, kapan saya akan relapse gitu. Dan juga bisa mengenali mana sih sebenarnya kondisi-kondisi yang kiranya bisa memicu saya untuk bisa menggunakan kembali. Sehingga di sana udah jadi ada penanganan secara tidak langsung untuk mencegah terjadinya relapse. Oke, seperti yang dijelaskan Kak Padma tadi, ternyata peranan psikologi dalam proses rehabilitasi itu sangat besar ya, Semeton. Baik dalam proses assessment, kemudian mengenali individu tersebut, dan juga tadi ada proses konseling juga Kak ya dalam proses rehabilitasi. Nah, ketika seseorang mengonsumsi narkoba nih Kak, apakah terdapat efek samping dari narkoba yang digunakan tersebut? Kalau misalnya ada, biasanya gangguan-gangguan psikologis apa aja sih yang muncul dari penyalahgunaan narkoba tersebut? Oke, sebenarnya segala jenis narkoba itu punya side effect ya, punya efek samping terhadap individu itu, baik secara fisik maupun secara psikologis. Nah, yang dari sisi psikologisnya tergantung dari jenis zatnya juga, apakah dia stimulan ataupun dari kategori-kategori tertentu gitu ya. Berbeda atau antara jenis zat yang satu dengan zat yang lainnya memiliki efek yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tapi secara umum tentunya narkoba ini akan memberikan dampak perubahan pada cara kita berpikir, pada suasana hati kita. Jadi mungkin moodnya jadi ups and down, kemudian atau jadi jeglak-jeglek gitu ya, naik turun gitu, atau bahkan jadi temperamen.
dan mengubah perilaku. Mungkin ada perubahan ya ketika misalnya dia anaknya biasanya diam-diam aja, terus sekarang kalem-kalem aja, terus sekarang jadi lebih aktif gitu ya, lebih bawel gitu misalnya, atau yang dari awalnya bawel terus sekarang jadi lebih banyak diam gitu. Nah, perubahan-perubahan perilaku itu juga bisa terjadi. Tapi secara neuropsychology itu memang mempengaruhi perubahan secara proses kimia yang ada di dalam otak kita, dan mempengaruhi misalnya ada bagian-bagian otak tertentu kita sehingga kita jadi sulit untuk mengambil keputusan, kita jadi sulit untuk berpikir atas resiko apa yang akan terjadi setelah penggunaan narkoba ini, atau misalnya yang biasanya mungkin ada bagian otak kita mungkin yang dikenal dengan amigdala gitu ya, itu udah disasar gitu ya, artinya sudah kena, itu akhirnya jadi mengubah gitu ya suasana hati kita atau mengubah mood kita, ataupun ada bagian dari sisi di frontal cortex kita gitu yang akhirnya jadi kontrol dirinya jadi nggak baik gitu. Nah, itu salah satu hal yang terjadi. Jadi perubahannya baik itu secara dari proses berpikir, ada distorsi kognitif juga terjadi gitu ya, jadi kayak ada kesalahan berpikir itu yang cukup sering terjadi, kemudian ada irrational belief gitu ya, keyakinan yang salah gitu terhadap penggunaan zatnya tersendiri, penggunaan narkobanya tersendiri, ataupun kondisi-kondisi yang ada di sekelilingnya. Lalu berikutnya ya ada masalah-masalah seperti itu hingga memunculkan masalah-masalah psikologis ataupun gangguan psikologis tertentu. Misalnya seperti ada beberapa jenis zat yang akhirnya menjadikan individu tersebut kecenderungannya adalah paranoid. Jadi takut gitu ya, jadi kayak parnoan gitu lah ya, kayak kok kayaknya ada polisi ya di sini, padahal sebenarnya nggak ada. Ada rasa ketakutan yang berlebih, anxiety, depresi, dan juga masalah-masalah psikologis yang lainnya, bahkan sampai dengan halusinasi. Gitu, Lis. Oke, ternyata banyak banget dampak dan atau efek samping nih dari narkoba itu sendiri. Saya tertarik Kak, tadi Kak Padma bilang ada dampak perilakunya. Itu jadinya ngefek ke sosial. Mungkin Kak Padma ada nggak sih ya cerita-cerita menarik gitu, yang maksudnya dari penyalahguna yang terdampak sosialnya gitu dari penyalahgunaan narkoba tersebut? Oke, dari secara sosial ekonomi pasti ya. Misalnya yang paling kelihatan misalnya jika penyalahguna ini adalah pelajar gitu ya, atau mahasiswa. Biasanya akan kelihatan ada penurunan prestasi belajar gitu ya, jarang masuk ke kampus ataupun ke sekolah, atau ya perilaku-perilaku yang lainnya gitu ya, perilaku-perilaku yang tidak mengikuti norma biasanya yang lainnya. Kemudian jadi memicu misalnya perilaku-perilaku maladaptif lainnya yang baru, misalnya seperti jadi alkoholik, jadi pengguna alkohol yang berat juga, atau jadi perokok yang sangat berat gitu ya, sehingga kondisi ini jadi mempengaruhi kehidupan sosial mereka. Kayak tadi ya mungkin yang sebelumnya adalah relasi sosial mereka juga jadi jadi berubah, karena kan circle-nya juga berubah. Kayak teman mainnya kan juga jadi berubah ya, antara yang mungkin dulunya sama yang rajin belajar gitu misalnya, terus sekarang mungkin yang lebih sering jalan-jalan gitu. Jadi mungkin itu juga jadi mempengaruhi, grup mereka juga akan berubah. Komunikasi dengan orang tua ataupun lingkungan keluarga juga akan berubah gitu ya, karena tadi ada masalah-masalah, misalnya dia jadi punya ketakutan tersendiri, akhirnya tiap ngomong sama keluarga jadi nyolot gitu misalnya ya, jadi kayak ngegas aja gitu. Entah ditanyanya padahal sepele gitu, padahal udah makan belum, tapi jawabannya udah tinggi gitu dengan nada yang sangat tinggi. Itu juga jadi mempengaruhi relasi sosialnya. Kemudian ada beberapa perilaku-perilaku juga yang mengarah akhirnya dengan ke kriminalitas. Beberapa case yang pernah saya tangani itu jadi misalnya karena kebutuhan ya, karena mereka ngerasa butuh untuk mengguna, yang namanya juga dalam kondisi yang adiksi gitu ya, ketergantungan, mereka jadi ingin terus gitu ya menggunakan gitu ya, dan itu kan harus membeli narkoba tersebut. Nah, mereka akhirnya menyalahgunakan uang SPP misalnya seperti itu. Kemudian penjualan motor, penjualan alat-alat elektronik di rumah itu beberapa kali pernah saya tangani. Kemudian sampai dengan penggadaian sertifikat tanah dari orang tua itu juga sudah ada gitu. Jadi ya arahnya jadi ke tindak kriminalitas.
Gitu, Liz. Oke, ternyata banyak banget efek samping yang ditimbulin dari penyalahgunaan narkoba nih Semeton. Dari efek kognitif, perilaku, dan juga sosialnya. Nah, dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkoba nih Kak, tentu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari proses rehabilitasi itu sendiri. Nah, namun tidak menutup kemungkinan nih orang itu bakal relapse atau make lagi. Nah, lalu dari sudut pandang psikologis, ada nggak sih atau bagaimana sih tips-tips atau cara-cara untuk mencegah terjadinya relapse tersebut? Oke. Ini juga unik ya sebenarnya, dari sekian banyak riset juga ini nggak bisa dipukul rata antara individu satu dengan individu yang lainnya. Karena faktor yang men-trigger untuk menggunakan kembali itu juga berbeda-beda. Ada beberapa case misalnya yang pernah saya tangani, dengar suara hujan aja itu udah mulai tersuggest lagi untuk menggunakan lagi. Atau misalnya lihat botol minum air mineral ini aja tuh udah mulai kayak ingin menggunakan lagi gitu. Jadi bahkan ada yang misalnya kok tiba-tiba lihat foto mantan atau misalnya lihat kondisi keluarga, itu juga bisa memicu terjadinya relapse. Jadi setiap individu sebenarnya punya trigger-trigger tersendiri gitu ya, pemicu-pemicu tersendiri. Tapi secara umum kalau diklasifikasikan gitu ya berdasarkan dengan riset, itu biasanya adalah self-efficacy yang kurang. Jadi dia nggak yakin sebenarnya atas dirinya dia sendiri yang yang mampu untuk mengontrol dirinya. Atau saya nggak yakin betul nih ketika saya ketemu dengan teman-teman saya yang lama, atau saya melihat narkoba lagi, saya nggak akan pakai lagi. Itu yang dikatakan. Kemudian berikutnya adalah regulasi emosi. Jadi gini, kebiasaan kita ya dalam kehidupan sehari-hari, kita kenal kalau seandainya kita seringkali mengabaikan emosi-emosi negatif yang kita punya. Kayaknya kita jadi manusia tuh harus happy gitu ya terus ya. Atau kita nggak boleh nangis, cengeng gitu kan, nggak boleh marah, artinya kurang sabar. Atau misalnya saya mengakui bahwa saya takut, nggak boleh harus jadi pemberani gitu. Nah sebenarnya konsep-konsep yang seperti itu yang akhirnya menjadikan individu tersebut punya kerentanan terhadap emosi mereka. Mereka nggak kenal apa yang harus mereka lakukan ketika mereka mengalami permasalahan atau merasakan hal yang nggak nyaman. Nah sampai dengan di fase walaupun sudah rehabilitasi, ketika fase di kemampuan regulasi emosinya tidak dibenahi atau mereka tidak berlatih gitu ya untuk mengelola emosinya dengan baik atau bagaimana cara mengekspresikan emosi dengan baik, itu juga bisa memicu terjadinya relapse atau kekambuhan kembali. Lalu self worth, keberhargaan diri. Saat individu tersebut merasa bahwa pada kehidupan ini dia ngerasa nggak berharga, dia ngerasa bahwa dirinya bukan siapa-siapa, jadi kesannya bahwa mungkin dengan penggunaan kembali akan menaikkan kepercayaan dirinya, meningkatkan kepercayaan dirinya, atau meningkatkan keberhargaan dirinya. Itu beberapa konteksnya. Tetapi based on research juga disebutkan bahwa antara laki-laki, perempuan, dan rentang usia, misalnya remaja, dewasa, lansia, itu juga punya faktor relapse yang berbeda. Oke, terima kasih Kak Fatma atas jawabannya. Mungkin gini Lis, sorry nih ya Kak Fatma ya, artinya kita di sini juga ingin menambahkan dalam proses rehabilitasi rawat jalan di BNN, tentunya kita terhadap klien itu akan memberikan sebuah materi ya, yang dimana pencegahan kekambuhan atau relapse prevention. Itu atas dasar dari panduan yang kita pakai TC dan CBT yang sudah kita dapatkan pelatihannya. Nah kemudian banyak orang di luaran sana bertanya, rugi nih ikut rehab, ujung-ujungnya make lagi. Banyak juga pertanyaan di luaran sana, apakah pada saat kita mengikuti rehab kita make lagi itu salah nggak? Nah kalau saya selaku konselor biasanya menanyakan terhadap klien tersebut, kalau memang kamu pakai lagi, atas dasar apa kamu pakai? Kembali ke asesmen tadi. Kita runut di sana. Kita cari benang merahnya seperti apa. Sehingga kita mendapatkan on point-nya itu seperti apa untuk penanganan langkah selanjutnya untuk klien itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, selain konseling individu, kita juga ada yang namanya grup terapi. Grup terapi itu kita melibatkan sesama penyalahguna narkotika, kita kumpulkan satu jadi satu, semacam fokus grup diskusi lah. Jadi bagaimana langkah kiat mereka, itu setiap individu kan pasti berbeda-beda.
dan ada seninya sendiri seperti yang kakaknya bilang tadi, melihat botol jadi pengen, kemudian melihat ruangan yang biasa dia pakai jadi pengen, suggesnya ada, triggernya ada, bagaimana kiat-kiat untuk menjauhi itu sehingga agar kita tidak bisa relapse kembali. Nah kemudian selain fokus grup diskusi atau grup terapi itu, kita juga ada yang namanya konseling terapi melalui keluarga, karena dukungan dari keluarga ini sangat kita perlukan, karena di BNN Provinsi Bali itu belum ada yang namanya rehabilitasi rawat inap, hanya rawat jalan. Waktu intensitas kita bertemu dengan klien tersebut sungguh singkat. Dukungan keluarga yang di sini kita perlukan. Makanya sebenarnya seseorang penyalahguna itu sakitnya itu kan di mindset, sehingga nantinya timbul di perilaku yang mereka. Apakah sakit juga ada di keluarga? Jelas ada. Kan ada triggernya nih. Dia make itu karena apa? Mungkin terlahir dari keluarga broken home dan lain sebagainya. Itu juga kita harus gali sehingga pemulihan mereka itu benar-benar mencapai tingkatan pulih produktif sehingga berfungsi sosial bagi masyarakat luas, seperti itu. Oke, tadi udah ditambahin juga sama Kak Guseka, ternyata pendorong nih dalam proses rehabilitasi biar nggak relapse itu ada faktor internal juga faktor eksternal. Faktor internalnya tadi disebutkan sama Kak Padma, misalnya keyakinan diri atau self efficacy, regulasi emosinya, kemudian juga tadi dibilang ada faktor eksternalnya seperti dukungan dari keluarga, kemudian peer support group gitu bisa dibilang ya Semeton ya. Oke, mungkin udah detik-detik akhir nih Kak, mau nanya bagaimana sih pesan dari Kak Padma dan juga Kak Guseka untuk semeton-semeton yang ada di rumah agar bisa terhindar nih dari jeratan narkoba? Dari Kapan dulu? Oke, baik. Dari sisi psikologis sebenarnya apa ya? Bisa menguatkan diri ya. Jadi yang pertama lebih bisa mengenali diri. Itu kunci yang paling penting. Menyadari diri. Apakah saya ini tipe orang yang cukup mudah tertrigger misalnya, atau saya ini tipe orang yang konformis gitu ya, misalnya kayak diajakin gampang diajakin atau gampang ikut dengan apa yang sosial lakukan gitu. Ketika kita sudah tahu sebenarnya kita lebih aware tentang diri kita sendiri, kita jadi lebih kenal gitu sebenarnya seberapa apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah ini gitu. Kemudian yang berikutnya tadi adalah bisa mengenali, selain mengenali diri sendiri, mencari aktivitas-aktivitas ya yang bisa meningkatkan produktivitas diri gitu ya. Artinya seperti misalnya mengenali hobi, kemudian bisa meningkatkan skill-skill atau keterampilan diri gitu ya, sehingga tendensi gitu ya, kecenderungan untuk menggunakan atau menyalahgunakan narkoba itu jadi minim gitu, karena kita sudah melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif. Lalu yang berikutnya adalah sharing. Ketika ada masalah, cobalah untuk terbuka dengan keluarga. Sekalipun mungkin di budaya kita nggak terbiasa gitu ya untuk menceritakan suatu masalah ke keluarga. Kalau memang dirasa nggak nyaman, carilah mungkin orang-orang yang dikenal ataupun memang dukungan secara profesional. Itu kurang lebihnya Kak Lilis. Cuma mungkin saya sedikit mau nambahkan bahwa setiap hidup ini tuh pasti akan ada tantangan dan juga ada tekanan. Tapi yakinlah bahwa narkoba itu nggak akan menyelesaikan. Coba cari dukungan dari keluarga ataupun mengenal lagi dalam potensi diri kita, walaupun teman-teman kita ngerasa dalam situasi yang sulit gitu ya. Tapi ketika mengenali ada dukungan, ada keluarga, ada potensi diri dan keyakinan diri, jadikan itu motivasi untuk bangkit. Oke, terima kasih banyak Kak Padma. Nih dapat quotes juga nih dari Kak Padma untuk hari ini. Mungkin dari Kak Guseka? Kalau dari saya pribadi sih satu hal yang mungkin hampir sama dengan Kak Padmanya. Lebih bisa merefleksi diri. Artinya sebelum terkena yang namanya kita menyalahgunakan narkotika. Kalau misalnya kita sudah terkena, artinya sudah pernah mencoba, kita bayangkan saja pada saat kita sebelum make, sudah kenal, make, dan berhenti. Mana yang lebih nikmat? Karena apa? Karena zat yang ada kandungan dalam narkotika itu kan sebenarnya tidak dibutuhkan dalam keadaan fisik kita yang benar-benar masih bugar. Tapi itu tadi yang tadi kita bahas bersama, faktor internal, eksternal, itu yang membuat kita menjadi terbelenggu dalam dunia narkotika, mudah terpengaruh, ajakan yang lain, sehingga kita
prinsip yang sudah kita bangun, pondasi yang kita bangun itu gampang diruntuhkan oleh faktor eksternal tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak juga Kak Gus Eka atas pesan-pesannya. Nah, ternyata Semeton cukup banyak faktor nih yang mendukung seseorang itu menyalahgunakan narkoba. Yang sudah disebutkan tadi, ada faktor internal dan juga faktor eksternalnya. Faktor internal seperti kepribadian, kemudian kontrol dirinya, genetik, dan juga kemampuan self-efficacy dari seseorang. Dan juga faktor eksternalnya seperti pengalaman traumatis, kemudian pola asuh, lingkungan, sosial ekonomi, dan juga kemudahan untuk mengakses narkoba itu sendiri. Nah, dalam proses rehabilitasi narkoba di BNN ini juga privasinya terjaga tanpa biaya tentunya, dan tidak ada proses hukum nih Semeton. Dan untuk peran psikologi nih dalam proses rehabilitasi itu ada dalam proses asesmen psikologi, konseling, dan juga dalam penguatan untuk proses rehabilitasi itu sendiri. Nah, adapun dampak-dampak dari penyalahgunaan narkoba ini ada dampak kognitif, perilaku, dan juga sosial seperti gangguan pada suasana hati, perubahan perilaku, perubahan biologis, dan memunculkan gangguan psikologis seperti paranoid, anxiety, depresi, dan juga halusinasi. Nah, oke, kayaknya sekian dulu nih Kak podcast Sapa Semeton pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Padma telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berdiskusi di sini sama Semeton semuanya juga, dan terima kasih juga kepada Kak Gus Eka sudah mendampingi saya selaku konselor BNN Provinsi Bali, dan terima kasih juga untuk para Semeton yang sudah menonton podcast kita pada hari ini. Nah, tapi sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini, kita akhiri dengan jargon nih Kak. Mungkin Kak Padma udah tahu bahwa BNN ini punya jargon. Mungkin boleh dipandu, Lis. Oke, saya izin briefing dulu nih Kak. Boleh. Nanti kalau bisa saya bilang mewujudkan Bali bersinar bersih narkoba sambil mengepalkan tangan kanan, bilang war on drugs, speed up, never let up. Kayak gitu. Oke, kita mulai Kak Gus Ekanya juga. Oke, mewujudkan Bali bersinar bersih narkoba, war on drugs, speed up, never let up. Oke, sebelum kita menutup banget nih podcast kita pada hari ini, saya juga ada pantun nih untuk Semeton yang ada di rumah. Nah, pantunnya, ke pasar Kerenang membeli manggis. Asik. Jangan lupa membeli boba. Jaga kesehatan psikologis dengan jauhi narkoba. Oke, sekian podcast Sapa Semeton pada hari ini. Jangan lupa untuk Semeton di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman semuanya ya. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan Semeton yang ada di rumah dan yang ada nonton di YouTube. Dan sampai jumpa di podcast Sapa Semeton berikutnya. Dadah! Thank you.